Bagaimana caranya supaya kita selalu terkenang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi? Caranya cuma satu. Pelajarilah keseharian Nabi Muhammad. Bahasa Arabnya pelajari sirah Nabi. Apa? Maka sering-sering dengarkan orang berkisah tentang Nabi. Saya dari kecil selalu mencari majelis yang dulu kiainya menceritakan tentang Nabi. Karena saya rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tiru semua yang saya bisa tiru dari Nabi Muhammad. Nabi mengembala kambing saya coba. Walaupun ada rezeki gak mesti begitu ya. Gak mesti. Sesekali datang, kali ada peternakan maksum, ada gak Pak Dokter? Ada. Wah, sesekali mereka ini harus baksos di sono. Ya, seminggu aja nyabit rumput. Seru. Asik bukan main. Rasakan bagaimana hidup menjadi penggembala penggembala domba. Harus sabar gitu. Fisiknya harus kuat. Jadi Nabi itu bukan orang yang suka tidur-tiduran. Nabi itu orang yang kuat. Sangat-sangat kuat. Nabi dari kecilnya tidak pernah menyembah berhala. Setiap kali orang nyembah berhala, beliau bilang, itu bukan Tuhan. Masa Tuhan patung gitu. Gak mau. Nabi setiap kali melihat orang susah, pasti beliau bantu. Setiap kali ada yang dibully, pasti beliau bela. Bully, bela. Setiap kali ada yang dibully, pasti beliau bela. Ya, jangan ada perbulian di sekolah ini. Yang suka membuli Abu Jahal, Abu Lahab. Hei, ada yang mau mengikut jadi Abu Lahab? Enggak. Enggak ada kan? Enggak ada. Sukang bully Abu Lahab. Mau ikut Nabi Muhammad? Oh. Tinggalkan pembulian. Abu Zar tidak pernah syirik. Tapi ketika pindah ke Madinah, dia membuli Bilal. Apa kata Abu Zar? Kerling, item, gosong. Kata siapa? Abu Zar. Ada namanya Abu Zar. Maaf ya Abu Zar ya. Ada yang mengatakan ini Abu Darda ya. Disidang langsung oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Zar, inna fika syai'an minal jahiliyah. Di dalam dirimu ada sifat-sifat jahiliyah. Yang suka bully itu orang jahiliyah, orang kuno. Ya. Gitu ya. Nah itu pelajari semua itu. Nanti kita akan bercahaya dengan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi itu wajahnya bukan garang. Nabi itu gampang senyum. Dulu saya salah belajar. Saya kira Rasulullah itu suka bentak orang. Sunnah Rasul, gitu ya. Benar, salah, hak, batil. Enggak, ternyata Nabi itu enggak begitu. Nabi itu lembut. Nabi itu enggak suka bentak orang. Nabi itu sangarnya kalau lagi jihad fisabilillah. Di luar jihad fisabilillah, Nabi lebih lembut daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya, oke, lanjut. Masya Allah. Sebelum pertanyaan dari akhwat, Buya mohon izin, tadi ada permohonan barangkali bisa dijelaskan karena masih ada yang suka ngata-ngatain juga kepada yang suka memperingati Maulid Nabi. Memperingati Maulid itu sama dengan membaca dan menceritakan hadis-hadis kelahiran Nabi. Yang saya ceritakan Nabi hadis enggak? Hadis. Emang ada yang salah tadi? Kita kalau maulid nari-nari gak? Enggak. Kita kalau maulid mabuk-mabukan gak? Tidak. Terus apa yang salah dari maulid? Kita maulid ngapain? Sholawatan. Sholawat. Terus ngapain? Berdoa. Mempelajari tentang sirah Nabi. Maka nanti saya tolong ke Ustadz Halim. Tahun depan ada maulid. Carikan Ustadz yang bisa bercerita tentang maulid.
Jangan langsung teori. Ya. Nabi itu adalah nabi terbaik akhir zaman, itu teori. Ya, jangan begitu, yang bisa bercerita. Nanti cerita itu masuk ke dalam pikiran ananda kita. Ya. Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa ada puasa hari Senin?" Nabi menjawab, "Itulah hari aku dilahirkan." Aku dilahirkan, bahasa Arabnya wulidtu, bahasa lainnya maulid. Berarti Nabi setiap Senin maulidan. Sanggup nggak setiap Senin maulidan? Insya Allah. Nggak sanggup, ya udah sekali setahun. Sekali. Jika adik-adik tadi baru mendengar kisah yang saya ceritakan, kalau nggak maulid kan nggak dengar ceritanya, nggak? Saya mau tanya, wajib nggak mempelajari cerita Nabi? Wajib. Jika demikian, mempelajari Nabi lewat maulid bisa jadi wajib. Bahkan bisa jadi wajib. Inilah fatwa Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Catat namanya. Fatwa Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, imam di Mekah. Tapi diberhentikan, diusir oleh kelompok Wahabi. Beliau mengatakan apa? Jika anak-anak generasi muda sekarang tidak kenal Rasul kita, kecuali lewat maulid, maka maulid seperti sekolah, hukumnya wajib. Sekolah wajib nggak? Wajib. Lebih wajib belajar Nabi dalam maulid atau lebih wajib sekolah? Belajar Nabi. Maulid. Ya, lebih wajib maulid daripada sekolah. Tapi ini bukan wajib syar'i ya, ini wajib secara ilmu. Cukup, Ustaz? Baik, terima kasih. Cukup kita, ini udah jam 4:30 ya. Kita harus bersiap-siap untuk maghrib. Oh, 4:30, 5:30. Oh, tadi saya bilang 4:30. Terima kasih Bu ya. Tutup ya. Boleh. Baik, adik-adik sekalian, ananda sekalian, mari kita tutup kajian ini dengan baca Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai juga kepada orang tua kita semua yang sedang di rumah, sampai juga kepada guru-guru, baik yang hadir di sini ataupun yang sedang di rumah, sampai juga kepada pendiri kampus ini, yayasan ini, sekolah ini, anak-anak keturunannya, orang-orang yang mengabdi berjuang bersamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.